Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ibu. Yang semangat dong. Hari ini kita kembali bertemu di mata pelajaran Ibu, ya, mata pelajaran IPA. Oke, baik anak-anak, kita berdoa sejenak sebelum kita mulai pembelajaran. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih. Anak-anak, kita belajar hari ini. Kalian sudah mempersiapkan pulpen, alat tulis yang lain ya. Kalian siapkan di dekat kalian. Kalau ada buku cetaknya, silakan disiapkan buku cetaknya. Karena kalian sudah ada menyiapkan kertas, ya, menyiapkan kertas dan pulpen. Ibu mau bertanya, ya. Hari ini gimana sih perasaan kalian? Gimana gitu? Silakan kalian ketik di komentar atau kalian gambar di kertas, kemudian kalian perlihatkan ke kamera supaya bisa dilihat. Nah, oke. Rahel, oh set ya. Oke, Nova senang. Oke, biasa aja ya Maya ya. Oke. Oke, senang Irfan ya. Aprilia senang, oke. Jadi siapa Rahel ya? Rahel tadi bilangnya set. Setahunya Ibu set itu sedih ya? Bisa dicerita sedihnya kenapa? Privasi Bu, oh gitu, oke. Sebagian besar kalian hari ini pada senang semua, jadi Ibu harap senang terus ya. Kemudian murid menggunakan bahasa yang sopan dan santun dalam berkomunikasi di pembelajaran daring ya. Kemudian yang ketiga, membiasakan memberi salam dan mengucapkan terima kasih jika menerima informasi atau bantuan. Kemudian yang keempat, tepat waktu. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini untuk materi gerak benda, yang pertama yaitu menganalisis perbedaan antara kelajuan dan kecepatan ya. Kemudian yang kedua, menganalisis penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan yang ketiga yaitu mendemonstrasikan sekarang Ibu akan menampilkan video pembelajaran ya, video pembelajaran yang menjelaskan tentang materi ini. Nah, sebelum Ibu menampilkan video pembelajarannya, silahkan kalian mencatat pertanyaan poin penting yang kalian oleh, silakan kalian catat ya. Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan dari video tersebut, tulis memang pertanyaannya ya. Nanti setelah video berakhir baru kita akan bahas ya. Oke, bisa dipahami anak-anak? Bisa dipahami? Bisa, Oke, bisa, Bu. bagus. Ya, bagus. Oke, Ibu akan mulai lah ya, menampilkan pembahasan yang lebih detail. Saya ingin bertanya dulu kepada kalian. Pernah tidak kalian berpikir mengapa benda itu bisa bergerak? Lalu, apa sih yang menyebabkan benda bisa bergerak? Untuk mengetahui jawabannya, silakan kalian cermati video pembelajaran dari saya. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan mempelajari tentang gerak lurus. Sebelum kalian mempelajari tentang gerak lurus, perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah peta. Jika setiap hari Nisa berangkat dari rumah ke sekolah, kemudian Nisa kembali lagi ke rumah, maka berapa besar jarak dan perpindahan yang Nisa lakukan saat melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah dan dari sekolah kembali ke rumah? Dulu ya, perbedaan antara jarak dan perpindahan. Jadi jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh. Sedangkan perpindahan itu adalah jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir benda. Atau dengan kata lain, perpindahan itu merupakan jarak lurus resultan dari posisi awal sampai posisi akhir. Mari sekarang kita bahas.
Untuk menghitung akar dari 13 itu adalah 3,6. Jadi perpindahan yang dilakukan oleh Nisa dari rumahnya menuju ke sekolah adalah 3,6 km. Ke sekolah kemudian kembali ke rumah lagi adalah 0 km. Mengapa perpindahan yang dilakukan Nisa ketika dia dari rumah kemudian ke sekolah dan kembali ke rumah lagi itu bernilai 0? Karena begini anak-anak ya, jadi perpindahan itu merupakan kedudukan atau posisi suatu benda, sehingga perpindahan itu memiliki arah. Seperti dari video yang sudah Ibu kirimkan, tadi di awal ada pertanyaan ya di video tersebut ya. Benda dapat bergerak karena adanya tarikan dan dorongan yang disebut dengan gaya. Pertanyaannya apa tadi yang di awal itu? Pertanyaannya apa aja tadi di awalnya? Mengapa benda bisa bergerak? Ya, mengapa benda bisa bergerak? Terus yang kedua? Mengapa benda bisa bergerak dan apa yang menyebabkan benda bisa bergerak? Itu dua pertanyaannya. Yang bisa tahu pertanyaannya? Apa penyebab benda bergerak? Benda dapat bergerak karena adanya tarikan dan dorongan yang disebut dengan gaya. Oke, bagus sekali Yeni. Pertanyaan pertama, mengapa benda bisa bergerak? Atau ada jawaban yang lain dari ini? Pertanyaan pertama tadi kan, mengapa benda bisa bergerak? Ya, ada yang tahu jawabannya? Mengapa benda bisa bergerak? Karena adanya tarikan dan dorongan yang disebut dengan gaya. Oh gitu ya. Oke, berarti mengapa benda bisa bergerak dan apa yang menyebabkan benda bisa bergerak? Karena adanya tarikan dan Dorongan dorongan. Ya. Kenapa benda bisa bergerak dan kenapa apa yang menyebabkan benda tersebut bergerak? Karena adanya sebuah tarikan dan dorongan. Jadi ada sebuah gaya yang mempengaruhi benda tersebut sehingga bergerak. Gaya apa? Gaya dorong dan gaya tarik. Nah, jadi sudah bingung ya. Ibu beri waktu 5 menit. Silahkan kalian tuliskan pertanyaan atau poin-poin penting yang kalian dapat dari video tadi. Silakan. Ibu beri waktu 5 menit ya. Sebut boleh. Ya, silakan Yeni. Ini udah angkat tangan, silakan Yeni. Apa perbedaan jarak dan perpindahan? Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan adalah jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir, atau jarak resultan dari posisi awal sampai akhir. Oke, bagus sekali ya nih ya. Ya, tadi salah satu contohnya ya, temanmu tadi sudah menyampaikan bahwa apa yang didapat poin penting dari video tersebut, apa perbedaan antara jarak dan perpindahan ya. Oh ya, ya Satria ada bertanya. Ya, Satria ini ada bertanya di kolom komentar. Ya, ya bagaimana anak-anak? Ya tadi maksudnya Satria mungkin kenapa besar perpindahan itu adalah 0 gitu ya. Nah, ada yang bisa tahu enggak jawabannya dari pertanyaan Satria tadi? Ada yang bisa tahu? Kenapa perpindahan dari rumah ke sekolah, kemudian dari sekolah kembali ke rumah, besar perpindahan yang Nisa lakukan adalah 0. Kita menggunakan teknik stop, kita tarik nafas ya untuk menenangkan emosi, menenangkan diri kita, ya bisa? Oke, ikuti ya Ibu ya. Silakan kalian tarik nafas, keluarkan, tarik nafas sambil tutup mata ya, boleh sambil tutup mata. Kalian tarik nafas, keluarkan dengan pelan. Bermain ya, kita ini bermain, hilang stres ya. Udah, tadi udah pusing dengan materinya, sekarang kita bermain untuk merilekskan saraf-saraf kalian, kita bermain. Memfokuskan pikiran. Tapi syarat dari permainan ini adalah harus fokus. Ya, syaratnya pertama fokus, kedua mengikuti seluruh instruksi yang Ibu berikan sebentar.
Jadi mengikuti apapun yang Ibu katakan sebentar, kalian ikuti. Jadi kalau Ibu suruh bayangkan, bayangkan. Kalau Ibu suruh pejam tutup mata. Kalau Ibu suruh tarik napas, tarik napas. Paham ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Ibu mau uji di antara kalian semua ini, siapa sih siswa yang paling fokus? Kalau benar-benar fokus, sebentar, itu akan berhasil. Udah, Bu. Seperti ini, Ibu? Oke. Sekarang kalian fokuskan pandangan kalian pada kuku jari. Fokuskan pada... Ya, paham? Udah fokus ya? Oke, sambil fokus. Sekarang, bayangkan dan rasakan. Bayangkan dan rasakan jari telunjuk kalian menjadi kaku seperti sebatang baja yang begitu keras. Sambil terus lihat jarinya, fokus, tidak usah lihat kanan kiri, tidak usah dengar yang lain, cuma dengar suara ibu saja, sambil lihat terus jarinya, tidak usah pindah-pindah pandangannya. Sambil terus lihat satu titik, fokus saja. Sekarang bayangkan dan rasakan jari telunjuknya mengeras seperti paku baja yang begitu keras, sangat keras dan keras. Dan tidak percaya, semakin keras, semakin kaku. Oke, bagus sekali. Jari telunjuk kalian benar-benar sekarang menjadi kaku sekeras paku baja yang begitu keras. Oke, bagus sekali, bagus sekali. Oke, sekarang semakin kalian tidak percaya, jari kalian semakin kaku. Semakin kalian tidak percaya, jari kalian benar-benar semakin kaku, dan semakin kaku. Ibu akan hitung 1 sampai 3. Setiap hitungan akan menambah kekerasan dan kekakuan jari kalian. Oke, 1, semakin keras dan semakin kaku. 2, 1000 kali lagi lebih keras dan lebih kaku. 3, 1000 kali yang tangannya benar-benar kaku. Silakan lambaikan tangannya yang benar-benar kaku, berarti kalian adalah benar-benar orang yang sangat fokus. Oke, bagus sekali. Yeni, kaku ya. Maya, kaku. Aprilia, Vina, Pak kaku. Siapa lagi? Oh, Yeni enggak ya? Oke. Maya, Aprilia, Vina, siapa lagi yang kaku jarinya? Oke, Chris, siapa lagi yang kaku jarinya? Apa yang Ibu sampaikan? Berarti kalian adalah anak-anak yang cerdas dan kalian orang-orang yang fokus. Oke, baik. Ibu akan tepuk jari Ibu akan hitung 1 sampai 3, jarinya kembali normal. 1, 2, 3, normal kembali. 1, 2, 3, normal kembali. 1, 2, 3, normal kembali. Oke. Bagaimana? Oke, jarinya seluruhnya normal semua. Normal kembali, normal kembali, normal kembali. Oke, bagaimana? Maya, sudah normal jarinya? Udah, Bu. Normal? Ya, Vina Udah. sudah normal? Sudah Udah, normal? Bu. Oke, Aprilia sudah normal jarinya, Nak? Tidak bisa diceritakan. Halo? Benar-benar kaku ya? Nggak bisa dibengkokkan ya? Iya, Bu. Iya. Kenapa Ibu ajak tadi kalian bermain ya? Bermain ya. Tadi dengan 2 permainan tadi, mata lengket ya, dan tadi jari kaku ya. Kenapa? Karena ketika kalian fokus, apapun yang kalian inginkan itu akan terjadi. Kenapa latihan ini Ibu berikan ya? Ini ice breaking ya. Ini hanya untuk mengisi waktu supaya kalian tidak stres ya. Jadi kita isi waktu tadi karena Ibu lihat tadi kalian sudah tegang belajar. Jadi kalian buat pertanyaan, kemudian kalian mencari jawaban dari pertanyaan kalian itu. Silakan kalian menggunakan media apapun ya. Boleh kalian tulis di buku, boleh kalian buat video, boleh kalian dalam bentuk gambar, dalam bentuk diagram, atau dalam bentuk rekaman suara pun silakan. Ibu bebaskan kalian membuat jawaban dari pertanyaan itu, dari tugas itu, dalam bentuk apapun Ibu bebaskan. Silakan kalian gunakan yang kalian sukai. Kalau memang suka nyanyi, sambil kalian nyanyi boleh. Kalau sambil suka menggambar, kalian lukis pertanyaannya kalian itu, silakan kalian tuangkan itu dalam berbagai bentuk penyelesaian tugas, apapun itu, video, suara, gambar, atau cuma ditulis di buku silakan, atau bentuk makalah silakan Ibu bebasnya. Bagaimana anak-anak, dari pembelajaran kita dari awal sampai akhir, ada yang bisa membuat kesimpulan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Konsep gerak, Bu. Oke, konsep gerak. Oke, yang lain? Yaitu
tadi kita bahas adalah perpindahan dan jarak, ya. Apa perbedaan antara jarak dan perpindahan? Kemudian apa perbedaan antara kelajuan dan kecepatan? Kemudian apa itu percepatan, ya? Kalian sudah bisa tahu ya. Jadi sudah ini. Jadi Ibu harap pertemuan berikutnya kalian bisa lebih baik lagi, ya. Silakan kalian menggunakan bahan belajar, ya. Silakan banyak, mau di buku ya, mau buku atau mau cari referensinya di Google atau dimanapun atau dari YouTube, silakan apapun yang bisa kalian gunakan untuk belajar, silakan kalian gunakan untuk belajar ya. Oke. Terus kita akhiri ya pembelajaran kita hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Selalu semangat belajar ya, semangat belajar. Yakin dan percaya bahwa kalian pasti bisa menjadi orang yang hebat asal kalian benar-benar fokus dan percaya. Oke, baik? Ya, baik. Ya. Kalau begitu, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Terima kasih anak-anak. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke? Terima kasih. Oke, Bu. Ya, Bu. Ya, baik. Silakan. Ya, Bu. Ya, silakan yang mau bergabung di pelajaran yang berikutnya, silakan keluar dari Meet ini.